Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildono Fariski dengan NIM H130210117. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal responsi 2 paket Netflix kedua. Pertama, saya akan menjelaskan tentang database yang saya gunakan, yaitu ada database dengan nama Netflix DB. Di sini saya sudah membuat database dengan nama Netflix DB. Database Netflix DB ini terdapat dua tabel, yaitu tabel watchlist dan tabel user. Di dalam tabel watchlist terdapat 5 kolom, yaitu ada pertama kolom ID dengan tipe integer, yaitu sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Kedua, ada kolom title dengan tipe varchar. Ketiga, ada kolom sinopsis dengan tipe varchar. Keempat, ada kolom cache dengan tipe varchar. Dan kelima, ada kolom writer dengan tipe varchar. Kemudian selanjutnya ada tabel user. Pada tabel user terdapat 3 kolom. Yang pertama itu kolom ID dengan tipe integer sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Pada kolom 2 yaitu kolom username menggunakan tipe varchar dan kolom ketiga password menggunakan tipe varchar. Di sini saya akan menjelaskan source code yang digunakan. Yang pertama koneksi.php. Pada file koneksi.php yaitu berfungsi untuk menyambungkan kode dengan database yang ada. Di sini terdapat variabel count dan fungsi MySQL connect yang terdapat hostnya itu localhost, username-nya itu root, passwordnya di sini kosong, dan nama database-nya yaitu Netflix DB. Kemudian jika tidak terhubung dengan database, maka akan menampilkan tulisan tidak tersambung ke database. Kemudian ada file index.php, yaitu file yang pertama kali ditampilkan, yaitu berupa login page. Di sini kita menginclude sebuah koneksi yang tadi setelah kita buat untuk menyambungkan ke dalam database. Kemudian ada session start untuk memulai session. Kemudian di sini saya membuat variabel error. Kemudian ada variabel validate dan terdapat kondisional di sini. Jika terdapat session, maka akan diteruskan ke dalam home. Jadi jika ada pengguna atau user yang sudah login, dia tidak perlu masuk ke halaman login lagi dan akan diteruskan ke halaman home.php. Kemudian di sini ada conditional untuk memasukkan password dan username. Di sini menggunakan post untuk mengambil data dari inputan di form. Dan di sini ada conditional di mana jika username dan password itu kosong, empty, maka akan mengeluarkan error yaitu form tidak boleh kosong. Dan jika form ini terisi, maka akan menjelaskan query yaitu select bintang from user where username itu adalah $username yang dimasukkan dan password yaitu $password yang dimasukkan. Kemudian resultnya yaitu menggunakan fungsi MySQL query di mana menyambungkan database yaitu $count yang tadi setelah kita buat dengan query yang kita masukkan. Setelah itu menggunakan fungsi MySQL nums row pada $result. Dan jika pada $row itu terdapat datanya yaitu tidak sama dengan 0, maka sessionnya akan diisi dengan username yang ada dan akan mengecho sebuah alert yaitu selamat datang dan nama username. Jika datanya tidak ada, maka akan menampilkan password atau username Anda yang masukkan salah. Nah, kemudian di sini ada file tampilan halaman login itu menggunakan form di mana metodenya itu post dan actionnya yaitu php self yaitu file php index ini sendiri. Di sini kita memanggil sebuah fungsi jika misalnya errornya itu kosong, maka akan menampilkan error yang sudah ada di sini. Nah, di sini terdapat tabel row, yaitu ada username, yaitu inputnya dengan name username dengan tipe teks, kemudian ada password dengan tipe password dengan name password, dan terdapat input yaitu tombolnya bertipe submit dengan name login dan value login. Kemudian selanjutnya ada file home.php. Di sini adalah file untuk menampilkan data movie yang telah dimasukkan dan telah ada di database. Di sini juga menggunakan include koneksi.php untuk menyambungkan ke database. Kemudian juga memulai session juga dengan session start. Dan di sini ada conditional di mana jika session username itu tidak ada, maka akan
diarahkan ke index.php, yaitu untuk login. Jika misalnya pengguna yang belum login tidak bisa membuka tampilan home.php ini. Nah, di sini terdapat source code untuk menampilkan datanya, yaitu Netflix watchlist page. Untuk menampilkan data ini, kita menggunakan query yaitu select bintang from watchlist, di mana kita men-select semua data yang ada di tabel watchlist. Dan kita menggunakan variable result dengan fungsi MySQL query untuk menyambungkan dengan database dengan query yang kita buat dan memfetching sebuah array dari result yang ada. Di sini kita menampilkan datanya dengan nomornya itu dengan $data ID, ini untuk nomor ID-nya. Kemudian ada kita menggunakan concat untuk menyambungkan dengan string di sini, dan ada dengan variabel data title untuk menampilkan title yang ada. Kemudian ada menampilkan played by di sini dengan data cache, kemudian ada written by dengan echo data writer, kemudian ada mengecho sinopsisnya dengan $data sinopsis, dan ada tombol edit dan hapus. Untuk tombol edit dan hapus, di sini untuk edit kita menggunakan variabel upd yang akan ditangkap nanti di file edit, kemudian ada tombol hapus dengan variabel id yang kita nanti gunakan dan tangkap untuk file hapus. Kemudian masuk ke file insert.php. Di sini di dalam insert.php terdapat kode untuk menginput sebuah inputan, yaitu kita menggunakan variabel title, yaitu inputan untuk title, di mana ini post untuk dari form, yaitu dengan nama title. Kemudian ada cache, ada synopsis, ada writer. Dan di sini terdapat kondisional di mana jika kolom title, kolom cache, dan kolom synopsis, kemudian kolom writer itu tidak terisi salah satunya atau semuanya, maka akan menampilkan sebuah alert bahwa form itu belum diisi. Kemudian jika sudah terisi semua, maka akan menjalankan sebuah variable query di sini, yaitu insert into watchlist, tabel watchlist, di mana itu ada title, cache, synopsis, writer dengan value-nya yaitu $title, $cache, dan $synopsis, kemudian $writer yang telah kita masukkan di dalam form. Kemudian setelah kita masukkan, jika prosesnya berhasil dengan menggunakan MySQL query, maka akan mengembalikan ke dalam home.php di sini. Kemudian ini adalah tampilan dari HTML dan HTML kodenya. Di sini terdapat form dan metode post, dan actionnya itu PHP self, yaitu file PHP insert ini sendiri. Di sini ada beberapa input, yaitu input untuk kembali ke home, dimana itu jika diklik maka kembali ke home. Kemudian ada title di sini, input dengan name title, kemudian ada cache dengan input dengan name cache, ada sinopsis dengan menggunakan text area di sini. Kemudian ada writer di sini menggunakan input dengan name writer. Kemudian ada tombol untuk insertnya, yaitu dengan tipe submit dengan name insert. Kemudian ada file edit.php. Dalam edit.php ini kita juga memulai sebuah session dan memanggil sebuah database. Kemudian ada pengecekan di sini, yaitu jika jika sessionnya itu tidak ada, yaitu jika penggunanya belum login, maka akan diarahkan ke index.php dulu untuk login. Kemudian di dalam edit ini kita memanggil sebuah variabel upd yang tadi kita gunakan upd ini di file home di sini, yaitu berupa data ID-nya. Jika upd ini sudah ditangkap dengan $get, maka di sini ada kode untuk proses update-nya, yaitu ada post untuk memanggil inputan, untuk mendapatkan inputan dari formnya. Ada input dari title, cache, synopsis, writer sini, dan ada query atau SQL-nya itu berupa update watchlist. Kita mengupdate watchlist dari tabel watchlist, di mana ada title-nya berupa $title, kemudian ada cache, ada $cache, sinopsis dengan $sinopsis, writer dengan $writer, di mana ID-nya yaitu $upd, yaitu dolar yang variabel yang tadi kita dapatkan dari data ID datanya. Kemudian menjalankan query-nya dengan MySQL query, database, dan query-nya. Jika berhasil, maka akan memunculkan alert berupa data berhasil diubah. Kemudian pada halaman edit, kita menampilkan data pada formnya itu menggunakan query, yaitu select bintang from watchlist, di mana ID-nya itu adalah $upd, yaitu data ID dari data movie yang ada. Kemudian kita melakukan query, yaitu MySQL query
untuk menyambungkan dengan database dan menampilkannya dengan MySQL Fetch Array. Di sini adalah form yang akan terisi dengan data-data yang sesuai dengan database-nya. Di sini ada form dengan metode post dan action-nya yaitu PHP result. Di sini ada inputan, kemudian value-nya di sini adalah berupa data yang tadi dapat dari select bintang from watchlist where ID $UPD ini, dimana berupa dollar data di sini. Nah, pada form title value-nya yaitu echo dollar data title. Kemudian ada cache dollar data cache value-nya, kemudian ada synopsis value-nya yaitu dollar data synopsis, kemudian ada writer yaitu dollar data writer. Kemudian ada tombol submit dengan name-nya update dan value-nya yaitu edit data. Kemudian selanjutnya yaitu adalah file delete. Pada file delete yaitu kita memanggil juga sebuah database dengan file tadi koneksi.php, dan di sini juga kita mengecek apakah username user itu udah login atau belum dengan mengecek dengan if tidak insert session. Di sini akan jika belum login maka akan diarahkan ke index.php. Jika sudah login maka akan mengambil sebuah ID yang tadi kita sudah dapatkan dari file index, maka kita masukkan ke dalam variabel $id. Kemudian kita melakukan query yaitu delete from watchlist, delete dari tabel watchlist di mana ID-nya itu berupa variabel ID yang tadi kita dapatkan dari file index, di mana itu ID dari datanya. Kemudian hasilnya kita jalankan dengan menggunakan MySQL query, dan jika hasil query-nya itu, misalnya jika prosesnya itu gagal, maka akan menampilkan tulisan gagal menghapus data. Dan jika berhasil untuk melakukan hapus data, maka akan menampilkan sebuah alert yaitu data berhasil dihapus. Kemudian untuk file selanjutnya yaitu file destroy, di mana file destroy ini yaitu file untuk logout. Yang pertama kita memanggil sebuah sessionnya, kemudian kita mengecek juga lagi jika user ini sudah login atau belum. Kemudian jika sudah login maka sessionnya itu akan di destroy dan dikembalikan ke index.php untuk login lagi. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang demo aplikasinya, demo websitenya. Ini adalah halaman index.php. Halaman index.php-nya. Di sini adalah halaman login. Kita memasukkan username dan passwordnya di sini. Untuk nomor 2 yaitu adanya alert selamat datang username yang ketika kita berhasil login. Jika kita berhasil login, maka akan menampilkan alert seperti ini dengan nama username. Kemudian untuk 2B itu ada pop-up ketika username diinput tidak sesuai. Jika saya masukkan login dengan password salah, maka akan menampilkan password atau username Anda masukkan salah. Kemudian yang nomor 3 yaitu adalah menggunakan halaman insert, dan jika formnya itu belum berisi maka akan menampilkan form belum berisi. Di sini saya akan coba untuk add new movie. Jika di sini belum terisi semua, misalnya ada 01, akan menampilkan form belum terisi. Kemudian jika isi semua, maka akan menampilkan datanya di sini. Kemudian nomor 4 yaitu menggunakan image berada di tengah, ini sebagai image dengan tag image pada HTML. Kemudian terdapat judul, welcome, dan username di sini. Username sesuai dengan username yang tadi kita masukkan. Kemudian ada tombol add movie.
Dan kita dapat list dengan nomor, yaitu ini ID-nya dari data ID yang tadi. Kemudian ini ada data title, kemudian ini ada data cache dan data writer, kemudian ada data synopsis. Kemudian ada tombol logout. Ini ada tombol logout di sini. Tombol logout jika kita gunakan maka akan melogout. Kemudian ada edit. Ada edit movie. Misalnya kita akan mengedit movie ini. Di sini akan menampilkan datanya yang sesuai dengan database-nya. Kemudian kita edit. Maka akan menampilkan alert data berhasil diubah dan kembali ke halaman home ini. Dan berhasil diubah. Di sini juga ada untuk hapus. Jika kita menggunakannya, misalnya kita akan menghapus data ini, maka dari ini akan terhapus. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.